Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Saria bersama rekan-rekan saya ada Anis Yuni, Evelia, dan Desa Felisa akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai inovasi produk kopi celup dengan pemanis stevia menggunakan model stage gate. Materi pembahasannya itu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metode inovasi. Pendahuluan di sini itu cerita singkat mengenai perusahaan. Jadi kita langsung aja ke pembahasan. Pengembangan produk baru atau new product development diperlukan untuk membuat produk life cycle atau VLC yang berkesinambungan. Nah, VLC di sini yaitu suatu siklus produk dengan tahap-tahapan yang dimulai dari saat produk diperkenalkan atau introduction, kemudian produk sudah mencapai target penjualan atau grow, hingga akhirnya melewati kompetisi produk dan memiliki tingkat penjualan terbaik. Namun setelah puncaknya, produk memasuki fase menurun atau decline. Nah, setelah perusahaan memasuki fase decline ini, perusahaan harus berpikir bagaimana selanjutnya produk tersebut dapat bertahan dan memiliki keuntungan yang sama atau lebih besar. Nah, solusi terbaik yang ditawarkan adalah perlu adanya manajemen inovasi untuk melakukan pengembangan produk baru yang lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Kemudian ada dua tahapan yang dilakukan perusahaan dalam mencari inovasi tersebut. Yang pertama ada breakthrough dilakukan oleh perusahaan dan bagian riset internal untuk menentukan jenis produk yang akan diluncurkan. Kemudian tahap kedua yaitu co-creation. Di sini melibatkan perusahaan dengan bagian riset eksternal yang menciptakan kolaborasi untuk menciptakan value sebagai keunggulan bersaing. Dari dua tahapan tersebut, maka disimpulkanlah produk inovasinya. Nah, produk inovasinya itu yaitu kopi celup dengan pemanis stevia. Kenapa sih mereka memilih kopi celup? Yaitu karena kopi menjadi suatu kebutuhan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti dengan banyaknya kedai-kedai kopi yang muncul saat ini. Kemudian minuman kopi memiliki berbagai manfaat kesehatan, contohnya mengurangi diabetes. Kemudian kopi juga mengurangi risiko kanker hati, kanker payudara, dan kanker usus besar. Adanya kepedulian masyarakat akan penggunaan pemanis gula tebu yang dapat memicu penyakit diabetes, maka kami di sini gunakan pemanis gula stevia yang baik untuk kesehatan. Nah, dari data tersebut, maka kita menggunakan metode inovasi menggunakan model stage gate, di mana ada 5 tahapan. Yang pertama ada stage 1, yaitu product idea, kemudian stage 2, idea development, stage 3, product validation, stage 4, product launching, dan yang terakhir yaitu post launching. Nah, ini akan lebih dijelaskan lagi oleh rekan saya. Step 1 yaitu scoping. Tahap ini menentukan kepantasan secara teknis dan kesesuaian pasar dari ide yang dipilih. Perlingkupan kesesuaiannya didukung oleh hasil penelitian yang telah ada, hasil VGD, tes awal, dan meminta pendapat tenaga ahli, maupun secara pustaka yang mendukung kelayakannya. Pada tahap ini telah dikerucutkan kembali bahwa produk yang ditawarkan adalah kopi hitam Arabica dengan pemanis stevia, sebagai pemanis alami yang menyehatkan. Gap 2, yaitu second screen. Pada tahap ini, ide produk dievaluasi ulang dengan adanya informasi baru yang didapatkan dari stage 1.
Evaluasi ini terdiri atas beberapa pertanyaan yang memenuhi kriteria, diberi angka, dijumlahkan, dan diurutkan berdasarkan prioritasnya. Pilihan produk yang diprioritaskan adalah produk kopi celup manis praktis yang dapat menghasilkan kualitas minuman yang standar. Selain berdasarkan prioritas, keputusan juga dapat dilakukan berdasarkan pendapat dari para pengambil keputusan yang mewakili setiap fungsi manajemen. Stage 2, build the business case. Tujuan dari tahap ini adalah membuka pintu pengembangan produk jadi. Pada tahap ini dibangun sebuah model bisnis yang berisi antara lain definisi produk yang akan dibuat secara jelas, daya tarik produk tersebut, pengeluaran yang diperlukan, pasar yang menjadi target, penggambaran konsep produk, spesifikasi produk, strategi penentuan posisi, keuntungan yang ditawarkan dari produk, dan value proposition-nya. Gate 3, go to development. Pada tahap ini dilakukan analisis kelayakan usaha di mana dibutuhkan komitmen akan besaran keuangan yang akan dikeluarkan. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan penilaian untuk setiap aktivitas di stage 2. Hasilnya adalah analisis keuangan dan hambatan yang mungkin muncul. Stage 3, development. Titik berat dari stage 3 adalah produksi dari produk yang dipilih, yang secara paralel juga berjalan bersama dengan rencana proses operasional teknis dan sistem pemasaran yang telah ditetapkan. Proses produksinya sendiri mencakup proses formulating, mixing, dan packaging. Kemasan yang dibuat didesain sesuai dengan penggunaan yang ditawarkan dan dengan tetap menjaga kualitas dari produk. Kemasan dalam yang dibungkus adalah kertas celup dan benang celup dengan kualitas food grade yang dibungkus dengan aluminium foil untuk setiap sasetnya. Pada kemasan luar, digunakan aluminium foil dan kotak kardus yang mencakup merek produk, informasi nilai gizi, cara membuat minuman kopi, keterangan produk kopi yang dibuat, serta informasi mengenai produsen dan nomor layanan konsumen yang dapat dihubungi. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tahapan pengujian dan validasi. Nah, yang dimana gate ini atau tahapan ini ketika kita meluncurkan produk baru, kita nggak mau kan produk yang kita buat ini cuma bagus di kertas doang. Makanya kita harus benar-benar uji coba produk ini secara menyeluruh. Apa sih yang dilakukan di tahap ini? Kita akan menguji semua aspek produk kita, mulai dari produk itu sendiri. Nah, bagaimana proses pembuatannya sampai pada bagaimana produk ini diterima oleh calon konsumen. Nah, kita akan lihat gitu apakah produk ini sudah sesuai dengan standar yang kita tetapkan, apakah produksinya berjalan lancar, dan yang paling penting apakah konsumen suka gitu dengan produk kita. Kenapa sih tahapan ini tuh penting? Jadi kita itu harus memastikan bahwa produk yang kita buat ini benar-benar berkualitas dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, selain itu kita juga mau tahu dong apakah produk ini punya potensi gitu di pasaran atau enggak. Jadi uji coba apa saja sih yang bisa kita lakukan gitu. Mulai dari yang pertama kualitas produk gitu, apakah bahan baku yang kita gunakan sudah sesuai, apakah produknya kuat dan tahan lama gitu. Kemudian proses produksi. Nah, dari proses produksi ini dari apakah proses produksinya itu berjalan efisien, apakah ada kendala yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian penerimaan konsumen yang dimana konsumen itu apakah suka dengan desain produknya, terus apakah harganya juga sesuai dengan kualitasnya gitu atau enggak. Nah, bagaimana sih kita mengukur keberhasilan tahap ini? Nah, kita akan menggunakan berbagai metode ya. Salah satunya adalah dengan menghitung rasio benefit atau cost. Yang sederhananya kita tuh akan membandingkan keuntungan yang kita dapatkan dari produk ini. Nah, dengan biaya yang kita keluarkan. Kalau hasilnya positif, artinya produk ini itu layak gitu untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, contohnya dalam proyek kopi celup kita ini hasil evaluasinya itu menunjukkan bahwa rasio benefit atau cost-nya itu mencapai 1,77, yang artinya keuntungan yang kita dapatkannya itu lebih besar gitu dari biaya yang kita keluarkan. Dari tahap testing dan validasi ini
adalah langkah penting untuk memastikan kesuksesan produk kita. Melakukan berbagai pengujian dan evaluasi, kita itu bisa mengambil keputusan yang tepat gitu sebelum memutuskan untuk produksi massal. Selanjutnya di gate 5 gitu, yang dimana tahap ini tahap terakhir sebelum kita benar-benar meluncurkan produk ke pasar. Nah, ini adalah titik di mana semua persiapan yang sudah kita lakukan selama ini akan diuji secara nyata. Setelah melewati gerbang ini gitu, produk kita itu udah benar-benar siap untuk bersaing di pasaran dan dinikmati oleh konsumen. Nah, apa saja sih yang terjadi di tahap ini gitu? Mulai dari peluncuran produk ya, yang dimana ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu gitu, yaitu saat produk kita secara resmi diperkenalkan kepada publik. Nah, bisa juga melalui berbagai cara, seperti peluncuran produk secara online, offline, atau kombinasi keduanya. Kemudian dari segi pemasaran, setelah peluncuran, kegiatan pemasaran akan semakin intensif gitu, yang dimana kita akan melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan produk, membangun brand awareness, dan menarik minat konsumen. Kemudian produksi massal, yang dimana proses produksi ini akan ditingkatkan gitu untuk memenuhi permintaan pasar yang diharapkan meningkat setelah peluncuran. Nah, mengapa sih tahap ini itu penting? Tahap ini sangat krusial karena merupakan penentu keberhasilan seluruh proses pengembangan produk yang telah kita lakukan. Nah, jika peluncuran berhasil, maka produk kita akan diterima dengan baik gitu di pasaran dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, gimana sih kalau misalnya kita itu gak berhasil gitu? Maka semua upaya yang kita lakukan itu benar-benar sia-sia. Nah, untuk mencegah hal itu, apa aja sih yang perlu diperhatikan di tahap ini gitu? Pertama, kita melakukan evaluasi akhir ya, yang dimana sebelum peluncuran, lakukan evaluasi akhir terhadap semua aspek produk, mulai dari kualitas, harga, hingga strategi pemasaran. Kemudian dari persiapan distribusi. Nah, pastikan dulu tuh saluran distribusinya itu udah siap apa belum gitu. Nah, untuk mendistribusikan produk ke udah siap atau belum untuk mendistribusikan apakah produk itu udah layak gitu untuk dibagi ke berbagai titik penjualan. Kemudian monitoring dan evaluasi. Setelah peluncuran, lakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja produk di pasaran gitu. Kemudian lakukan evaluasi untuk melihat apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditingkatkan. Nah, penting juga meskipun ini adalah tahap akhir, namun proyek itu masih bisa dibatalkan atau dihentikan jika hasil evaluasinya itu menunjukkan bahwa produk tidak layak untuk dipasarkan secara massal. Nah, untuk gate 5 ini adalah tahapan yang mendebarkan sekaligus menentang gitu. Karena ini adalah puncak dari semua upaya yang telah kita lakukan dengan persiapan yang matang dan strategi pemasaran yang tepat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.